adik-adik untuk memimpin kita dalam Saya itu. Aku itu. Sofian bisa maju ke depan. Ibu. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa baik. Berdoa sama-sama. Oke, terima kasih Sofian yang paling cantik. Sofian dari mana? Terima kasih Ibu dari ND. Oh, dari ini. Ibu dari mana? Ibu dari Malang tadi. Oh, malah. Oke, jadi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya Ibu. Kristiana Pawe, Adi Bintang. Febrian Cinanabu, Ibu. Norma Indu, Hadir Bu. Mufli, Hadir Ibu, saya izin Bu. biasa. Elviana, Ada. Sofian, Hadir Ibu. Maria Yunita Sera, Hadir Ibu. Ingrid Zarina. Oh, jadi semuanya hadir ya? Iya Ibu. Kelas kami selalu kompak Ibu hadir semua Ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat kok? Sehat Ibu. Ada yang sedikit sakit atau? Iya ada yang sakit hati saya Ibu. Siapa yang sedikit hati? Sofian Ibu. Aduh sakit hati Ibu. Yunita Ibu sehat. Tidak Ibu. Jadi adik-adik di sini kan Ibu mengumpulkan adik-adik untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Jadi ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Tidak tahu. Jadi adik-adik, bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan oleh guru BK pada peserta didik atau siswa melalui kelas besar. Sampai sini paham? Nah, jadi tujuannya adalah untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami diri mereka sendiri, memahami diri adik-adik, mengembangkan keterampilan sosial, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini tentang belajar efektif. Jadi di sini bagaimana adik-adik mengetahui cara strategi belajar yang efektif, efisien dan sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Oke, adik-adik siap untuk selanjutnya? Siap kok? Siap. Oh ya, tadi kelihatannya adik-adik kayak kurang semangat. Ibu siapa sih yang ada activity bisa Delvin Bu. Elvin Ibu. Siapa sih yang mau tidak oke semua jadi untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Jadi activity yang mungkin di sini ada yang sudah tahu kembali nama ajar semangat. Tahu lagi Ibu. Oke. Sudah lupa. Sudah tahu teman. Ibu kasih Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, tapi di atas. Jadi untuk konsentrasi dari sini. Oke. Oke, kita mulai. Marina menara di atas menari. Marina menara menara begini. Iya. Ya. Menari menara Marina menari. Oke. Terima kasih adik-adik. Iya Ibu, terima kasih. Oke, jadi topik layanan kita hari ini tentang belajar yang efektif. Oke, di sini Ibu mau tanya, adakah dari adik-adik yang mengetahui apa itu belajar efektif? Cara belajar yang baik. Selain itu, Belajar teratur. ada lagi? Sudah Ibu itu saja. Jadi belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan kepada adik-adik. Iya. Ya Ibu. Jadi tujuan belajar yang efektif adalah untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menambah kapasitas belajar, menjaga kedisiplinan adik-adik. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Dan sebagainya. Di sini Ibu ada salah satu video
pendek. Sabar ya ibu buka. Oke ibu. Panas wanita? Iya ibu panas. Panas jelas. Ibu mungkin nanti bisa pulang ke sekolah pasang AC gitu Iya. ya. Di sekolah nomor 1 itu Iya. sudah ya bu. Bisa. Ibu kemarin Raffi ada ikut lomba ibu menyanyi. Lomba apa? Indonesian Idol ibu. Dia lolos guru besar ibu kemarin. Tapi tidak Wah, bagus. sudah tetap juga Viko. Ibunya sudah kakak sekali di akhir nanti. Oke. Pasti kamu 10 besar tuh ketemu dengan berita dari mungkin 1% basically kita ya life story. Tapi kadang-kadang gue suka bertanya guys, kita benar belajar nggak sih dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap hari, dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin udah seneng ya dapetin yang baru. Tapi kadang kalau diminta buat nyasin pulang, ya misalnya gue suruh nyasin pulang pelajaran pas kuliah, bisa jadi kita semua malah bingung. Gak jarang ya, gue denger cerita temen-temen gue pas kuliah yang mereka tuh cuma assignment. Jadi pas aku ujian-ujian dan pasti tanya ujian yang malah kebingungan. Jadi belajar, hafalkan dan lupakan. Sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang bahkan positif ya. Kenapa? Karena ya kita buang-buang waktu kan untuk belajar suatu hal, tapi kenapa? Ini ya sebenarnya itu tidak hal yang wajar. Meskipun bisa dibilang negatif. Kalau kata Deborah Phillips, peneliti dari Amerika Serikat, dia bilang kalau misalnya hal ini namanya adalah delusion of competence, alias suatu kondisi di mana kita merasa udah menguasai suatu hal, padahal sebenarnya tidak. Tapi kadang hal itu yang bikin kita jadi terganggu, ya meskipun wajar tadi, apalagi kalau kita mau paham banget sama materi yang susah. Nah, sesuai di video kali ini gue mau coba bahas nih, salah satu teknik belajar yang bisa bikin lo gak cuma merasa paham, tapi benar-benar paham tiap kali belajar sesuatu. Illusion of kompetensi udah hal yang buruk banget terjadi dalam keseharian. Alasannya sih kalau karena banyak hal yang nggak bisa kita pahami dalam waktu singkat. Bahkan belajar suatu hal dalam jangka waktu panjang pun nggak selamanya benar-benar bisa memastikan kita benar paham. Hal ini terjadi karena otak kita nggak bekerja kayak komputer ya. Semua masuk dalam komputer kita. Dan semua informasi yang kita terima bakal secara untuk masuk ke dalam memori alias ingatan jangka panjang kita. Informasi yang kita terima itu tapi kita sampai banget lupa sama materi yang belajar di sekolah. Alasannya karena ya memang pernah geometri gitu, prinsip ekonomi atau kimia yang ya cuma kita diskusiin bisa jadi sebelum ulangan doang. Ya beda ya. Dan soalnya memang satu persen selalu mempromosiin cara belajar yang aktif dibandingin cara belajar yang pasif. Aktif di sini bukan artinya membaca ulang terus-menerus sebagai for 7 gitu. Tapi melatih ingatan dengan cara mencoba belajar ulang atau bisa juga dengan mengkolaborasikan ingatan yang kita punya. Jadi informasi lebih mungkin membuat masuk ke long term memory. Nah sekarang lo udah punya teknik untuk belajar yang efektif. Oke adik-adik, sudah nonton? Sudah, Ibu. Oke, jadi dari video yang Ibu paparkan, apa yang adik-adik dapatkan? Sofian? Topik kita belajar efektif. Sofian? Oh iya, silakan. Tadi kan videonya tentang apa tadi? Belajar gratis yang ketiga video itu tuh kita harus bisa membangun pengetahuan sendiri dan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Mufli? Iya bu, bagaimana bu? Dari video yang dipaparkan, apa yang Mufli dapatkan? Kalau saya kan kita punya materi tadi itu bu, Tentang belajar efektif. artinya belajar itu harus menggunakan waktu atau menggunakan waktu itu secara maksimal agar apa yang belajar itu tuh ada dimengerti bisa disepakati. Feby ada? Ada itu. Masih ada ide. Devi? Sama dengan mereka. Oh, sama dengan Istilah. Istilah.
Jadi ini baca satu ya. Oke, ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Langsung dikumpulkan ya kalau sudah mengisi. Sudah ya. Ibu sudah. Ini sudah. Oke adik-adik, dari materi yang kita dapatkan pada hari ini, adakah yang bisa membuat kesimpulan? Saya Ibu ya, Sofian dari ED, silakan. Menyala lampu. Jadi dari materi kita hari ini tentang belajar efektif ibu-ibu, saya dapat mempelajari bahwa ada beberapa prinsip dari belajar efektif. Ya, Jadi yang pertama, kita tuh harus menetapkan tujuan. Jadi kita harus tahu kita belajar itu untuk apa terlebih dahulu. Terus kita juga bisa belajar dengan menggunakan video dari buku bacaan, dan juga kita itu harus menggunakan teknik belajar sesuai yang gaya belajar kita ini. Itu saja Ibu. oke. Jadi terima kasih Sofian telah membuat kita membuat kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi di sini Ibu ada lomba evaluasi hasil. Jangan lupa tanda tangan ya. Ya Ibu. Jangan lupa tanda tangan, jangan lupa tanda tangan sendiri. Sudah Ibu. Jangan sabar ya. Ibu, sini ya, sabar kamu. Ini yang pin. Ya Ibu. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih karena dari kegiatan yang diinformasikan hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita akhiri dengan doa. Nah, jadi Ibu memohon salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oh ya, silakan. Oh, Aki. Teman-teman sebelum kita mulai lagi kepada doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Fli. Yang cantik.